Ini bener Nadia ya? Ya bener Bu. Gimana kabarnya Nadia? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Seperti yang minggu lalu kita rencanakan ya, kita di sini akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya nih, Nadia pernah nggak konseling? Nggak pernah Bu, baru pertama. Baru pertama kali ya sama ibu ini ya? Oke. Nadia tahu nggak konseling itu apa? Konseling nggak tahu sih Bu, cuman yang saya tahu ya udah konseling kalau misalkan ada masalah datang ke ibu aja gitu. Oh gitu. Ya ibu jelasin sedikit aja ya tentang konseling. Konseling adalah sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya untuk sama-sama memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseling tersebut ya. Yang sudah minggu lalu kita jadwalkan ya, hari ini kita akan melakukan konseling kan. Nah, jadi tuh ibu bakal ngejaga rahasia Nadia kalau Nadia tidak mengizinkan untuk diceritakan kepada orang lain. Beda lagi kalau Nadia kayak mengizinkan ibu untuk menceritakan permasalahan Nadia kepada orang lain. Jadi Nadia nggak perlu ragu untuk cerita ke ibu permasalahan Nadia itu apa. Karena ibu jamin nih sama Nadia kalau permasalahan Nadia itu cukup ke ibu kalau Nadia tidak memberikan izin untuk orang lain tahu. Lagian juga ruangan ini tertutup ya, jadi Nadia nggak perlu sungkan untuk menceritakan permasalahan Nadia. Nah, di sini kan ibu belum tahu ya permasalahan Nadia itu sebenarnya apa. Boleh tidak Nadia ceritakan permasalahan Nadia kepada ibu sekarang? Nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk menceritakannya. Ayo. Jadi ini masalah udah ganggu banget sih sebenarnya Bu. Ya, permasalahan apa? Jadi Sampai mengganggu Nadia. jadi dulu saya tuh punya teman kan, cuman nggak dekat. Ya teman apa ya? Teman kenal aja gitu. Ya. Cuman karena nggak tahu ya dia tuh sering merhatiin saya apa gimana kan ya. Nah waktu itu kan apa namanya, guru nyuruh kita buat kesan pesan kenal sama temennya gitu kan. Ya. Itu kan kita masuk tuh kita pesannya apa ke orang ini gitu kan. Udah nulis tuh, jadilah diri sendiri, jangan sok cantik. Nah maksud saya tuh emang selama ini saya sok cantik gitu ya. Biasanya teman-teman saya yang lain juga aja gitu kan. Dan dia tuh kalau misalkan ngomong sama saya tuh kayak langsung judes gitu loh. Kayak nggak senang ya sama Nadia. Pernah waktu itu kan, waktu ada apa gitu, acara apa gitu ya, dia tuh nanya ke saya gitu kan. Nanya, saya lupa sih nanyanya apa, cuma nanya kayak yang males nanya itu loh Bu, males banget pokoknya. Ya udah saya jawab tuh asik aja, saya bilang saya kan orangnya so asik ya. Mungkin karena itu juga dia terganggu atau gimana sebenarnya. Udah sih be aja, nggak penting banget gitu, digas, nggak penting banget. Terus aku ya udahlah be aja, udah kan Bu. Nah setelah itu apa namanya, lama-lama kan saya cerita tuh ke teman-teman saya, kok Mas ini kok dia kenapa lo kayak gini sama saya gitu kan, kenapa dia apa judes banget kalau sama yang lain, ya udah biasa aja gitu kan. Terus suka kalau misalkan kan saya kan deket, suka kalau duduk itu suka sederet gitu ya, cowok-cowok, cewek, terus ada cowoknya lagi kan. Ya. Saya tuh nggak tahu ya orang lain kan kalau apa namanya, kalau nilai kita kan beda kan, pasti beda-beda kan. Pasti berbeda dong. Saya nggak tahu dia nilai saya kayak mana, dia nggak tahu kan saya juga nilai dia kayak mana. Kalau saya nilai dia ya udah gitu kan, teman. Saya juga nggak pernah membeda-bedakan teman saya, kayak misalkan saya nggak suka nih sama orang ini, ya saya sukanya nggak saya keliatin gitu loh, ya udah gitu kan. Tapi dia tuh kayak kelihatan banget, apalagi itu kan saya kan kalau duduk sering banget sampingnya cowok. Ya. Samping saya tuh sahabat-sahabat saya cewek 2 orang, sahabat saya di kelas cewek semua. Terus sering juga kan dia tuh ngeliatin, tapi kayak nengok ke belakang gitu kan, saya sering duduk di belakang gitu. Tapi sinis gitu loh. Saya kira ya udahlah ya, mungkin apa nggak ngerti gitu kan. Terus
sering kayak gitu, sering judus terus gitu kan. Saya bingung lah ya salah saya apa. Terus oke lah, saya mulai tuh jauhin cowok-cowok ini. Terus saya ya udah gitu kan, udah aja gitu. Saya mau pindah tempat, jadi biasanya saya sampingnya cowok, jadi sampingnya cewek-cewek. Udah tuh. Tapi ini saya nggak minta ya bu ya, saya duduk di samping cowok tuh nggak minta, karena cowok itu yang mau duduk di sebelah saya gitu. Iya. Udah kan, terus ya tetap aja Dia ngerasa nggak seneng ya iya sama tetap nggak seneng mas. dia. Saya itu apa gitu loh. Nah setelah kejadian itu kayak yaudah bodo amat lah dia mau kayak mana ke saya, karena teman-teman saya kan banyak, saya kan deket sama semuanya. Kalau dia kan cuma yaudah lah segitu doang teman dia tuh. Kalau saya kan banyak temennya, entah cewek entah cowok satu kelas itu kan. Udah, terus abis itu ada acara bu, ada acara gitu kan, ada acara saya ada kelompokan sama dia, ada lomba. Nah lomba itu masih oke lah, karena kita harus kerja sama kan. Iya. Dia harus ngobrol, jadi kita ngobrol tuh, maksudnya kayak biasa. Setelah itu ya udah, pas dia gabung sama temennya, udah sama temennya sikapnya sama lagi. Gimana sih gue sama Pasti Nadia ngerasa terganggu banget kan, gara-gara tingkah temen Nadia yang bisa dibilang kayak nggak suka, tapi kita nggak tahu kan permasalahan dia nggak suka ke kita tuh karena apa gitu kan. Nah habis itu bu, bener sih kata ibu tadi, terganggu, saya terganggu memang. Cuman saya mencoba untuk biasa aja, karena saya itu tadi punya teman yang banyak kan, teman yang lain gitu. Terus habis saya ini aneh juga sih bu sebenarnya. Saya curhat ke teman saya yang cowok itu. Dia tuh kena, maksudnya teman saya tapi sahabat saya loh bu, nggak yang kayak, saya nggak tahu dia suka sama saya tapi gimana, tapi kita biasa aja karena dia punya pacar saya saat itu kan. Iya. Nah udahlah, habis itu apa namanya, saya bilang ke dia, ini kenapa ya kok kayaknya nggak suka banget sama aku, apalagi waktu itu nulis di kertas itu kan, dia bilang jadilah diri sendiri, jangan sok cantik. Menurut dia aku sok cantik ya, aku gimana. Terus kan teman saya ini yang cowok ini malah kayak, alah kamu sama dia juga cantikan kamu, ya udah biarin aja gini kan. Cuman kan karena itu teman saya satu kelas, jadi nggak enak lah ya bu. Iyalah. Itu masih mengganggu saya sampai saat ini ya bu. Itu Masih, kejadiannya SMA, tapi mengganggu sampai saat ini. masih kepikiran banget ya karena dia nggak senang sama kamu yang nggak jelas kan, karena tiba-tiba dia tuh ngejudesin kamu, ngomong di kertas kayak gitu kan, pasti kamu terganggu banget nih. Oke, ada yang mau diceritain lagi? Iya sampai sekarang. Dulu itu kan SMA saya masih banyak teman, ya oke lah ya bu ya. Saya kira setelah lulus, karena dia punya kehidupan masing-masing, tetap Bisa care sama saya kamu bisa, ya. apa ya, walaupun jauh tapi setidaknya tuh masih ada obrolan Iya. atau gimana. Ini nggak ada. Terus abis itu ya bu ya, yang paling parah tuh pernah waktu itu lagi hari Jumat kan, setiap hari Jumat kan cowok kan Jumatan kan bu. Terus habis itu kita cewek-cewek tidur. Nah tidur tuh kita berjejer. Terus habis itu apa namanya, dia tuh bilang, saya mau tidur kan di sampingnya dia. Sana tempatnya masih banyak, ngapain kamu di sini? Gitu bu. Ya, maksud aku itu kan kelas kan ya wajar lah kalau saya mau tidur di situ kan. Tapi dia nggak bolehin, coba kayak nggak suka banget sama saya gitu. Terus udah saya biasa aja lah pokoknya, tapi ya masih kepikiran gitu dalam hati, kenapa orang ini nih kayak
saya nggak pernah nyenggol dia. Terus abis itu kayak lama-lama kan menumpuk perasaan saya yang nggak enak ini. Nah saya yang kenapa sih dia kayak gitu gitu kan. Saya kan nanya-nanya mulu kan sama diri saya sendiri. Saya curhat lah ke teman saya yang lain, tapi saya curhat lah sama yang aku bilang, ini kenapa ya kok kayak gini sama aku, di chat juga ini kayak ngegas gitu loh, nggak mau ngejawab, cuma singkat-singkat doang. Kan aku nanya juga kalau di chat penting, aku bilang gitu kan, nggak pernah aku yang kayak basi-basi doang, nggak pernah aku bilang gitu kan. Terus itu ngeliat aku kalau ngobrol sama orang lain juga tuh kayak nggak suka. Terus di kertas juga dia bilang kayak gitu kan ya, wajar lah dia kayak gitu bu, wajar katanya bu. Saya kayak, wajar kenapa? Wajar katanya dulu waktu kelas 10 ada kakak kelas kan dulu suka sama saya. Oh, tentang Ternyata perasaan ya. iya, ternyata kakak kelas itu tuh ngechat dia juga, tapi mas tuh cuma ngechat ya udah gitu, ngechat. Kalau sama saya kan sampai ngejar saya kan nggak mau sama kakak kelas gitu kan, nggak suka loh. Iya. Ternyata waktu kelas 10 itu, waktu mereka lagi sering-sering chatan, ada teman saya nyeletuk lah, oh kamu chatan sama kakak ini katanya, kakak ini loh ngejar-ngejar dia, sama dia loh gak ditolak kamu. Dari situlah muncul kayak mungkin pikiran dia tuh kayak bisa cantik banget dia gitu kan, makanya dia gak suka sama saya gitu. Itu suka sama kakak ini, tapi kakak itu kan gak suka sama dia, sukanya sama saya. Iya, karena mungkin ya, kan kamu abis menolak kakak kelas tadi tuh. Sedangkan dia tuh kan mungkin suka juga tuh sama kakak kelas itu. Jadi itu ngerasa kayak entah tersaingi sama kamu, entah dia kayak ngerasa kenapa sih dia ini nggak terima balik aja. Kan kakak kelas kamu tuh mungkin ganteng kah atau apa namanya juga kan perasaan nggak bisa dipaksakan. Dan juga kayaknya dia ngerasa kayak eh, coba aja kamu nggak ada gitu pasti kakak kelas itu sukanya sama dia gitu. Sepertinya sih seperti itu ya penangkapan ibu nih sama cerita kamu. Nah, perasaan itu benar-benar mengganggu kamu sampai sekarang. Iya bu, karena ya bener-bener kalau kita kan temen masa masih basa-basi ya bu ya. Ya. Saya tuh mau komen komen terus story WhatsApp ini tuh kayak iya enggak gitu loh, maksudnya mulai pembicaraan biar nggak kenal banget gitu loh bu. Dulu kan pernah satu kelas, Ya pernah enggak deket sama iya. temenan gitu. Nah terus tuh waktu pokoknya permasalahan tuh banyak di kelas 12. Walaupun itu yang teman saya ceritakan kan kelas 10 ya bu ya, yang tentang cowok itu kan, saya nggak tahu tuh setelah cowok itu lulus kan ya udah ya harusnya saya kan juga udah nggak suka lagi sama cowok itu, maksudnya nggak pernah suka ya. Cowok itu setahu saya juga dia punya pacar, tapi nggak sama teman saya, punya pacar, pokoknya punya pacar. Itu mulai dari situ kayaknya sih, tapi saya nggak sadar kan kelas 10 11, tapi kelas 12 ini parah banget sampai berani ngomong di kertas, apa nulis di kertas jadi diri sendiri jangan sok cantik. Padahal yang lain tuh ya bu ya, kertas yang lain tuh kesannya sama saya isinya kayak cuman bocil lah, yang penting gaje, cerewet, judes, cuma jutek, bla bla, sih yang normal gitu loh, yang emang saya gitu. Tapi ini dia bilang jadilah diri sendiri jangan sok cantik. Saya kaget dong bu pas bahas itu, saya cari lah bu, kan nggak tahu ya kita yang nulis siapa. Saya urutin lah tuh tulis apa namanya urutannya duduknya, ternyata dia. Hmm,
Mungkin dia di kelas 10 dan kelas 11 memendam, dan akhirnya dia tuh berani mengungkapkan waktu ada acara itu tadi yang diselenggarakan oleh guru kalian untuk ngasih pesan-pesan sama teman-teman seperti itu. Dan lebih baik sih menurut ibu ya, kamu coba untuk kayak ngechat dia, atau kalau ketemu ditegur gitu kan. Kalau bisa tuh gimana ya, ngomong baik-baik gitu. Kalaupun nggak bisa ketemu langsung ya dari chat. Kalau nunggu dia buat ngechat kamu kayaknya nggak bisa ya, bukan nggak bisa, kayak dia tuh udah kelewat nggak suka kayaknya sama kamu ya, karena itu tadi mungkin gara-gara kelas tadi. Nah, kamu yang coba untuk menanyakan atau memberi kabar gitu sama dia. Apalagi kan kalian kan pernah deket gitu, teman juga waktu di SMA ya. Ada nggak hal yang mengganggu lagi yang mau diceritakan Nadia kepada ibu? Siapa tahu ada hal yang mengganggu lain selain itu yang benar-benar mengganggu nih. Ada dua, sebenarnya ada dua teman saya tuh ya Bu, yang nggak suka sama saya tuh. Tapi yang satu ini masih sampai sekarang masih oke lah, masih ngobrol, masih ketawa, masih kalau ketemu suka peluk, maksudnya masih ya udah oke karena masalahnya udah selesai. Itu masalah kelas 11 ya, itu nggak perlu diceritain sih Bu kayaknya. Jadi kasusnya sama, kasusnya Sama nggak senang sama kamu ya? Nggak Kan senangnya karena cowok. oh, lagi-lagi cowok nih ya. Tapi cowoknya ini kan satu kelas yang ini, yang saya satu ini. Jadi dulu tuh cowok itu deket sama dia, ya kan. Ya. Terus habis itu deketin saya, tapi deketinnya bukan untuk pacaran, tapi teman ngobrol curhat. Saya kan suka nongkrong di depan kelas biasanya Bu, tukar-tukaran cerita gitu kan Bu sama dia. Iya, dia nggak suka saya dari situ, ngediemin saya Bu, bener-bener ngediemin, nggak pernah ngobrol, ngeliat. Masa nggak benci loh, cuman ngediemin. Karena cemburu mungkin ya Bu, saya nggak ngerti juga. Iya. Terus setelah kelas 12 oke, udah oke. Kalau yang sama yang tadi saya ceritain dari awal tadi, itu sampai sekarang pun Nggak kontekan, padahal satu kontak kan sama satu dia. kontak. Iya. Dia sering buat status juga mungkin. Iya. Saran ibu sih ya, mungkin kayaknya kamu dulu nih, karena kalau nunggu dia tuh nggak yang seperti tadi ibu katakan, nggak bakal gitu, karena mungkin dia menumpuk rasa kesal sama kamu atau rasa yang nggak senang sama kamu. Kamu emang lebih baik untuk memulai terlebih dahulu, kayak kamu mulai menyapa dia kalau ketemu, kamu ngechat dia gitu. Cari aja alasan, kayak kalian reunian nggak sih waktu setelah lulus SMA ini? Dia kan gini Bu, dia tuh orangnya ya, temannya tuh nggak sama semuanya. Jadi cuma ada satu circle dia doang. Dia punya lingkaran sendiri ya. Ya punya lingkaran pertemanan sendiri. Kalau saya kan semuanya, jadi saya setiap ada apa-apa ikut dong. Kalau dia kan enggak. Bahkan dia ada acara cuma buka puasa atau main bareng cewek-cewek doang pun nggak ikut Bu. Gitu. Agak susah nih ya untuk mendekatkan diri ke dia itu. Iya susah. Jadi saya bingung kan Bu, mana kan mereka, dia tuh punya teman 1, 2, 3. Yang satu juga saya nggak deket, yang satu juga nggak deket juga, tapi yang satu ini masih sering ngobrol sama saya, temannya dia itu. Tapi saya nggak berani lah bilang ya Bu ya, karena takutnya terjadi masalah yang lain kan. Jadi saya cukup bilang sama teman-teman dekat saya dan juga yang cowok itu tadi, karena dia yang saya percaya. Kan kamu deket nih, bukan deket sih ya, maksudnya kenal gitu kan, sering ngobrol juga sama salah satu temen dia gitu. Coba kamu untuk kayak jangan yang langsung ngebahas halnya, kayak kamu tanyain aja dia gimana gitu kabarnya orang yang gak senang sama kamu itu tadi, ke temennya itu. Kamu tanyain dulu dia gimana, kabarnya gimana, dia sekarang ngapain gitu, kayak kalau dia lanjut sekolah, dia sekolah di mana gitu-gitu. Jangan tanyain aku, jangan cerita dulu kayak aku tuh punya masalah sama dia. Mereka tuh tahu sebenarnya kamu sama dia tuh punya masalah, cuman kamu sedikit menggali permasalahan dia itu di kamu itu apa, kayak dia nggak senang gara-gara kakak tingkat tadi gitu kan, sama mungkin dia suka sama kakak tingkat dan kakak tingkatnya suka sama kamu, itu kan udah satu permasalahan kan.
Nah, coba kamu tanyain dulu tuh permasalahan dia apa, biar kamu tuh bisa kayak misal udah jelas nih permasalahannya A gitu. Nah, kamu tuh bisa cari ancang-ancang kamu tuh harus ngapain gitu buat menyelesaikan permasalahan itu. Karena kalau kamu pendam sendiri sampai sekarang ya, ibu juga positif nih, kamu tuh masih kepikiran gitu walaupun nggak sering. Kalau kamu mengingat masa SMA pasti kamu kayak aduh, ingat pertama kali itu kan orang itu nih, orang yang nggak seneng banget sama kamu dari kelas 10 sampai lulus kan, sampai kelas 12 gitu. Nah, itu tuh sih yang ibu sarankan ke kamu. Kamu harus mencoba untuk keluar, kayak keluar itu tuh mencari hal yang kenapa sih dia nggak senang selain dari dia, selain dari masalah kakak tingkat tadi itu. Mungkin ada permasalahan lain yang kamu menyinggung dia, dia nggak tahu gitu. Bukan dia nggak tahu sih, kamu yang nggak tahu, tapi dia nggak mau kayak ya udahlah yang penting aku tuh musuhan sama kamu, kayak aku tuh nggak seneng sama kamu kayak gitu. Omongannya juga tuh pedes, Bu. Maksudnya kalau saya ngomong tuh pasti jawabannya pedes. Kalau yang lain ya udah masih ya di ngegas juga sih dia kalau ngomong, cuman masih kayak yang oke lah. Kalau sama saya tuh kayak langsung drop gitu. Langsung menyakitkan hati kamu ya. Iya, jadi kayak saya ya nggak enak juga lah Bu kalau ngobrol sama dia, malas lah saya juga kan. Walaupun saya juga masih bertanya-tanya masalah masih bertanya-tanya apa namanya masalah dia ke saya itu apa, cuman kan tetap aja kalau dia ketus sama saya dan omongannya nyakitin, saya pasti menghindari dong, karena saya nggak mau lah saya disakitin gitu. Ya. Mana ada sih orang yang mau nyakitin diri sendiri gitu, apalagi kan kalau kita mendengar perkataan orang pasti kepikiran banget nih. Itu tadi sih kayak dia, kamu kan bukan dekat ya, kayak kenal aja gitu sama satu geng dia, satu lingkaran dia. Kamu coba tanyain, mengulik masa lalu gitu biar kamunya nggak kepikiran sampai sekarang. Itu tuh bakal terbawa sampai nanti-nanti kalau nggak diselesaikan sekarang. Kamu nanya dulu sama temannya tadi itu kayak sebenarnya dia tuh punya masalah, kamu apa gitu, sama kamu apa, kayak kamu ceritain aja nih kamu sering kepikiran sama permasalahan kamu sama dia gitu apa gitu, pengen menyelesaikan, kamu kan jadinya punya etika etika gitu buat menyelesaikan permasalahan ini biar kamu tuh kamu enak dia enak gitu. Walaupun mungkin ya agak susah nih untuk melakukan itu karena kan gak mungkin dong kamu tiba-tiba kayak ngedeketin temennya itu buat mencari tahu masalahnya dia ke kamu gitu kan. Pasti kayak cari aja satu hal yang, gimana ya, momen momen dimana si temannya ini datang atau kalian berembuk gitu, kayak kalian kumpul-kumpul bareng itu. Seperti itu aja sih saran dari ibu. Apakah kamu bisa melakukannya? Nggak harus sekarang gitu, nanti ada momennya. Kayaknya saya juga udah mencoba sih Bu sebenarnya Bu. Saya tuh setelah lulus itu tuh masih kayak kan di grup sering ngobrol ya di grup cewek-cewek doang. Saya masih kalau misalkan dia muncul saya masih nge-reply tempat dia tuh, saya reply aja, cuman habis itu nggak dibahas lagi. Terus abis itu masih suka komen snap temennya gitu kan. Ya kadang saya nanya, saya juga tahu dia di mana sekarang, apa lanjut di mana gitu kan. Terus lebaran tahun lalu itu saya ke rumahnya tau Bu. Saya ke rumah kan bareng-bareng teman saya, cuman karena ya maaf ya ngomong ya Bu ya, jadi sebenarnya dia kan ceritanya cuma cowok itu aja ya Bu ya, dan dia kan nggak deket sama teman sekelas, dan sama cowok-cowok tuh dia tuh sering dibully. Mungkin saya nggak tahu dia membandingkan diri dia dengan saya atau gimana, karena jadinya dia benci banget sama saya, dan dia sering dibully Bu. Atau mungkin ya kita nggak tahu ya karena orangnya nggak ada nih, mungkin dia tuh pengen deket sama kamu, cuman masalah, cara dia ngedeketin kamu itu salah dengan kayak dia ngebuat kamu sakit hati, dia ngejauhin kamu atau perkataannya yang pedes gitu tuh buat kamu kan jadi kayak ngerasa kayak aduh kalau mau deket sama dia tuh gak bisa, kamu menarik diri kamu lagi kan, kamu mengamankan hati kamu biar gak tersakiti gara-gara dia tadi. Mungkin aja dia mau deket sama kamu, mau mau berbaur sama orang lain, cuman gara-gara bulian teman laki-laki tadi itu jadi dia ngerasa kayak aduh, bener-bener kayak ngerasa nggak pantas gitu buat buat keluar dari zona dia itu.
Itu permasalahan satu sih, karena dia dibully gitu. Jadi dia bisa aja, kan kamu deket nih katanya sama semua temen kan, berarti cowok cewek dideketin kan, deket sama kamu gitu. Mungkin itu dia ngerasa kayak mana tadi kakak tingkat tadi yang dia suka sama kamu lagi, mungkin itu dia menumpuk perasaan bencinya ke kamu doang gitu. Kayak cowok-cowok ngebully dia itu pasti gara-gara kamu, pikirannya itu seperti itu mungkin ya. Padahal ya Bu, ya, kok di kelasmu saya nggak terlalu yang masih deket sama semua cowok ini enggak loh. Kayak kenal aja gitu. Iya, sering ngobrol ya, maksudnya nggak yang kayak, kan ada satu circle juga nih Bu di kelas saya, itu emang ya kalau duduk gitu, duduk lagi, kalau tiduran bareng-bareng sama cowok gitu kan. Kalau saya enggak, ya udah cuma ngobrol, cuma bercandaan gitu doang Bu, enggak yang kayak ke kantin bareng mereka, enggak. Saya membatasi juga lah sama mereka karena saya udah punya teman dekat dua ini kan, cowok-cowok itu. Jadi ya udah gitu. Ya mungkin bisa jadi sih Bu numpuknya dari situ juga, karena dia dibully dan rasa sakit hatinya mungkin sampai sekarang juga sama kayak saya kan. Karena bedanya saya kan nggak tahu nih dia benar-benar masalah sama saya itu apa gitu. Nggak bakal selesai sih Bu menurut saya masalah ini. Ya kayaknya kalian harus bukan kan nggak mungkin ya kamu ngajak dia ayo ketemuan nih di satu tempat gitu, nggak mungkin. Kayaknya kamu emang butuh bantuan teman dia itu buat ngajak si dia tadi buat ketemu kamu ngomong empat mata sama dia, yang benar-benar kamu sama dia aja, nggak ada orang lain gitu. Teman perantaraan itu ya cuma nganterin dia buat ketemu kamu aja gitu. Itu sih saran ibu, kayak kalian harus mengobrolkan hal yang benar-benar harus diobrolkan. Itu kan sampai sekarang kan mengganggu kamu nih, kamu sih sebenarnya kan, karena kamu nggak tahu masalah dia. Nah, harus diobrolkan secara empat mata sama kamu aja gitu, kayak kita ini nih, seperti itu. Terus nanti saya coba sih, mau setidaknya saya ngecek dulu lah pelan-pelan, basa-basi gitu kan. Kalau misalnya responnya dia udah baik, saya udah cukup sih Bu sebenarnya, udah cukup gitu. Kalau dia udah balas saya baik, udah cukup gitu, karena nggak mungkin larut juga kan Bu. Kalau misalkan benci pasti ada mudah terkikis lah menurut saya gitu. Jadi saya coba dikit-dikit buat basa-basi sama dia, nge-reply chatnya, karena kalau ketemu nggak mungkin Bu, soalnya jauh, dia sekarang ada di Pulau Jawa. Oh, udah beda pulau ya sama dia. Udah beda pulau. Susah banget nih untuk ini, untuk ngobrol sama dia secara empat mata langsung. Udah cukup sih Bu, kayaknya saya baca ceritanya. Oh, udah ya. Gimana nih perasaan Nadia setelah menceritakan permasalahan yang mengganggu Nadia? Alhamdulillah sih Bu, udah mulai ngerti saya harus gimana. Terus kan tadi saya bilang saya mencoba untuk basa-basi dahulu gitu kan, karena jauh jaraknya. Jadi saya coba itu dulu sih. Kalau misalkan respon dia udah baik, saya mungkin alhamdulillah gitu kan, udah udah berarti saya nggak terlalu kepikiran lagi gitu kan, karena nggak mungkin selama itu dia bakal begitu terus, karena dia pasti punya teman baru kan Bu. Nggak mungkin dia nginget saya terus atau benci sama saya terus. Saya positif aja sih Bu sekarang setelah cerita ini, setelah saya buka ibu. Alhamdulillah kalau gitu ya, udah menemukan jalan, bukan jalan keluar ya, cuman setitik cahaya nih kata orang-orang, setitik cahaya untuk memulai komunikasi lagi sama dia tadi, si beliau tadi kan. Oke. Karena sesi konseling itu kan dilakukan 30 sampai 40 menit ya. Ibu rasa sesi ini Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Nanti kalau Nadia ada permasalahan atau permasalahan yang tadi belum bisa diselesaikan, Nadia bisa datang temuin Ibu lagi untuk menceritakan hal itu lagi gitu. Ibu nggak apa-apa, Ibu siap mendengarkan. Ibu bakal ngejaga rahasia Nadia banget nih. Iya sih Bu, nanti saya tinggal ngechat ibu aja ya Bu ya. Ya, kan udah punya resep-resepan nomor nih kan. Ya. Kamu bisa cek Ibu, kamu bisa ngelakuin sesi konseling lagi ya. Iya Bu. Oke. Ibu akhiri aja ya. Udah cukup lama kita melakukan sesi konseling. Semoga Nadia masalahnya tadi cepat diselesaikan dan semoga punya titik terang atas permasalahan itu tadi. Sehat selalu ya, jangan Ya, sampai Ibu sakit juga. gara-gara kepikiran masalah yang tadi tuh. Iya ibu juga Bu. Iya. Ya, mungkin kamu bisa balik ke aktivitas kamu lagi ya, melanjutkan Ya, gitu.
Gimana? Atau kita mau ngobrol hal yang lain dulu, kayak kita sambil makan gitu Di luar sesi ya, Bu, ya? Iya, di luar Boleh sesi. sih, Bu, kosong juga hari ini. Ya udah, ya. Ibu kosong juga. Kosong juga kok habis ini Boleh, istirahat. Ya boleh. Udah. Tutup kan? Ya udah tutup. Astagfirullahaladzim.